kalau disembelih caranya lain, nanti ini teksturnya bisa berubah gitu ya. Atau dengan lama simpan ya, dengan lama simpan nanti ini kan ada tekanan darah atau darahnya ini berubah ya, ini akan mempengaruhi tekstur ya. Demikian juga dengan ikan ya, kalau ikan udah lama ini teksturnya akan berubah. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, ini sangat dalam ya, silakan kalau kalian memang mau memperdalam di produk-produk tertentu ya. Ini ada ilmunya masing-masing ya. Oh, ini jurusan perikanan khusus ya. Nih, poultry juga ada ya, peternakan. Ini juga macam-macam ya. Kalian harus mengetahui anatomi dari setiap produk ini ya, untuk mengetahui mutunya secara overall. Kita poultry meat ya. Kemudian ini salah satu ini lagi cabang ya. Jadi produk serealia. Ya. Nih, jaminan mutunya diatur sendiri nanti di SNI serealia, terus fruit ya. Fruit ini juga diatur sendiri. Salah satu cabangnya, jadi kepangan itu banyaknya dibagi kelas-kelas ini. Vegetables ya, sayur. Sayur ini kemarin belajar di mana ya? Yang sayur, buah ya, ada yang mengalami pematangan itu ya. Mengalami pematangan sama major ya, itu ada di proses pangan ya, kemarinnya sedikit kita bahas ya. Ya, jadi ini terkait klimakterik ya, klimakterik, nah itu akan mempengaruhi produk pangan ya, tekstur dan sebagainya, itu pangan. Lalu ini kelas yang lain, nut, kopi ya, kacang-kacangan, ini klasifikasi yang lainnya. Nah, ini nut ini jangan dikira ini bebas dari mikroba ya. Dia meskipun kering ya, ini bisa rentan ditumbuhi oleh kapang ya. Masih ingat ya di mikrobiologi pangan ya. Permisi Bu Lani. Ya. Suaranya agak kecil Bu, samar-samar gitu, tadi kurang terdengar. Udah maksimal. Suaranya jelas ya tapi ya, cuma kecil ya. Oh, sekarang sudah mendingan kok Bu, tapi nggak terlalu besar juga. Suaranya agak putus-putus Bu. Pakai headset? Tidak terdengar apa-apa Bu, suaranya Bu. Bisa dengar? Bisa Bu. Ya, tes. Bisa dengar nggak? Sudah bisa Bu. Bisa Bu. Sudah Bu. Halo, tes? Iya, bisa. Sekarang udah bisa ya?
Sudah, Bu. Oh ya, ya oke, makasih. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi ada kelas-kelas ini ya, kelas produk pangan ya. Jadi silakan dicermati ya. Jadi pangan ini sangat luas. Jadi banyak dibagi kelas-kelas ya. Tadi ada kelas daging, daging pun nggak semua masuk daging ya. Tadi ikan ini terpisah ya. Ikan itu jadi ini ya, dibedakan. Ada produk ikan, kemudian produk unggas, kemudian produk daging ya, dibedakan semua. Ya, kalau kalian nanti kalau kalian belajar di jurusan pangan itu ada khusus ya ilmu daging, teknologi daging ya, pemrosesan daging ini khusus ya. Ikan juga ada sendiri ya, sangat kompleks ya. Oke, lalu ada ya serealia, lalu ada nas ya. Ya, untuk serealia maupun nas ya, ini meskipun kandungan airnya sedikit kan ya, karena sampah kering. Tapi bukan berarti mereka ini aman gitu ya, dan nggak ada expiry date-nya. Ya, mereka meskipun kering, tapi ini juga rentan ditumbuhi oleh kapang ya, oleh kapang. Masih ingat ya di mikrobiologi pangan, kapang itu bisa tumbuh di produk pangan meskipun ketersediaan airnya atau awetnya itu kecil ya, besar 0,2, 0,3 seperti di kacang itu kapang bisa tumbuh ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini karena nggak tampak tapi bisa sudah terkontaminasi. Ya, yang harus kalian perhatikan itu kadang ada kapang yang beracun ya. Kapang yang beracun banyak bisa menghasilkan mikotoksin ya. Jadi racun kapang itu nanti bisa ini ya, mengkontam. Banyak kejadian khususnya di pakan ternak ya. Seperti jagung, kemudian ya terutama jagung ya. Jagung itu ada yang terkontam Aspergillus flavus ya, di mana Aspergillus flavus itu bisa menghasilkan aflatoksin ya. Nah, ini aflatoksin kalau kalian teliti ya, ini beberapa ppb saja ya, nggak ppm, ppb saja dia sudah sangat poten ya, sangat powerful. Itu unggas bisa mati, manusia bisa mati ya, jadi sangat berbahaya. Jadi kalau di pangan itu perlu sekali ya dites ya, itu aflatoksinnya berapa ya, atau keberadaan Aspergillus flavusnya bagaimana ya, itu perlu dites. Ini kalau kalian mau ekspor ke luar negeri ya, biasanya mereka minta di COE-nya ya, Certificate of Analysis-nya itu lengkap ya, sampai ppb ya, terutama aflatoksinnya ya berapa gitu ya. Nah, kendalanya memang biasanya kita di instrumen kita ya, instrumen kita ini terbatas, sensitivitasnya terbatas. Jadi untuk sampai level ppb itu kadang kita belum bisa memenuhi gitu ya, karena keterbatasan alat. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam penjaminan mutu pangan. Nah, ini juga produk proses ya, proses food. Ini dibagi-bagi ya. Ada produk bakery ya, ini roti dan teman-temannya ya. Lalu ada snack ya, ini penggolongan tersendiri. Ya. Snack, kemudian ada confectionery ya, ini yang gulali ya, gula-gula. Produk yang manis-manis ya, masuk ini ke golongan confectionery ya. Ini kemarin banyak yang memanfaatkan hidrokoloid ya, hampir semuanya proses food ini semua perlu ya, karena untuk meningkatkan tekstur di sini ya, dan juga creaminess, terutama untuk produk emulsi ya. Ini kayak coklat ini kan emulsi ya. Nah, ini supaya ada creaminess dan supaya stabil ya, ditambah penstabil ya. Salah satu fungsi dari hidrokoloid itu adalah menstabilkan emulsinya. Jadi ini banyak sekali ditambah itu ya, hidrokoloid. Dan juga tekstur ya, tekstur ini sangat penting sekali ya. Meskipun di roti ya, roti ini juga dikasih pelembut, dikasih apalagi lemak ya, lemaknya sangat banyak ini. Tapi selain lemak itu juga ada penstabil ya. Karena di sini sebenarnya ada udara ya, kita terperangkap dalam matriks ini ya, karbohidratnya. Nah, udara ini kan dibentuk saat leavening proses ya, saat kalian memeram dengan fermipan atau ragi ya. Jadi ada fermentasi, di situ terbentuk CO2 ya. CO2-nya nanti membentuk pori-pori. Nah, ini menghasilkan menghasilkan tekstur. Nah, ini tergantung ya, ini kesukaan dari setiap konsumen itu berbeda-beda ya. Kalau di luar negeri itu mereka suka yang keras ya,
gandum dan sebagainya. Jadi sangat nggak enak ya, rotinya sangat sangat keras, kemudian nggak enak ya, nggak gurih ya. Lain sama roti di Indonesia ya, sangat lembut, sangat apa namanya, sangat hampos itu ya, kayak banyak udara itu ya. Jadi kurang menggigit gitu ya. Nah itu karena di Indonesia ini mungkin konsumen itu senang yang ini ya, yang lembut gitu ya, tekstur yang lembut ya. Padahal kalau orang bule datang ke kita, mereka komplain juga, loh kok rotinya kok kayak nggak berasa dikunyah gitu ya, nggak berasa roti gitu. Nah ini apalagi yang sari roti ya, double soft, itu sangat lembut sekali ya. Itu kenapa lembut itu mungkin karena itu ditambah lemak ya, lemaknya banyak ya, itu bisa dikaji ya. Jadi komposisi nanti akan mempengaruhi tekstur dan penstabil nanti semua akan mempengaruhi juga mutu penyimpanannya ya. Kalau lemak itu nanti dia mudah teroksidasi biasanya di sini ya. Tapi biasanya kalau roti dengan penyimpanan yang lama, kandungan airnya bisa hilang ya. Kalau kandungan airnya hilang, dia bisa keras ya, keras kayak batu ya. Ya itu penerimaan dari mutu fisik dari produk pangan. Ya konfeksioneri gula-gula ini ya, gami juga macam-macam ya. Kemarin sudah sedikit dibahas ya, hidrokoloidnya, gaminya yang Inggris sama yang gaminya kita ya, sama yang gaminya di Jerman ya, gami bear itu beda ya, kenyalannya beda. Nah itu mungkin karena kesukaan dari sana juga ya, dari konsumen. Ya kekenyalannya beda. Mie juga beda ya, mie kita sama mie yang Korea gitu ya. Yang Korea itu kan keras ya, kalau nggak keras kenyal kayak plastik gitu ya. Nah itu bukan plastik kayak karet ya, sangat kenyal ya. Nah itu mungkin karena kesukaan masyarakat di sana seperti itu ya. Di Jepang itu lain lagi ya, ada udon itu ya. Udon itu juga agak tebal, mungkin itu ya, persepsinya mereka lebih kesukaannya lebih ke arah sana. Ya beverage ya, ini minuman ini kelas yang lain lagi ya, dari produk pangan ya, macam-macam. Ini kalau ada yang berkarbonasi ya, ini juga nanti mutunya dicek ya. Sebab karbonasi ini pengemasnya harus seperti apa supaya udara gas-gas yang di sini ini nggak hilang ya. Pengemas yang cocoknya apa ya. Lalu ujinya seperti apa ya. Nah ini biasanya kan minuman ini airnya tinggi ya, sehingga ini mudah sekali ditumbuhi oleh mikroba. Ya. Nah ini penjaminan mutunya harus tepat ya. Kalau enggak ada kontam nanti apalagi ini gulanya tinggi ya, gula tinggi, obat masuk itu bisa berkembang biaknya sangat cepat. Ya makanya ini kalau di industri ini harus dijaminkan ya, kalau proses pengisiannya itu aseptis atau nanti terakhir itu ada sterilisasi tahap akhir ya, supaya mikrobanya mati semua ya, belum dipasarkan ya. Cuma ke ininya ya, gizinya ini nggak tahu ya apakah industri comply sama gizi atau enggak ya, karena banyak sekali bahan tambahan pangan ya. Pertama ini dikasih pengawet ya, karena supaya material nggak mudah rusak bakteri ya, karena ini air 100% ya, AW-nya sangat tinggi ini. Jadi ini bisa jadi mudah sekali bakteri tumbuh. Jadi hampir di semua minuman berproses ini ya, minuman proses food ya, ini ditambah pengawet. Nggak cuma di minuman ya, di makanan ini juga semuanya ada pengawetnya ini ya, kalau proses food. Makanya ini cukup berbahaya ya. Kalau ada yang tidak terkontrol kemudian dia jual ya, nah itu bisa membahayakan kesehatan. Nanti kita lihat di mutu kimia ya terkait bahan tambahan pangan. Nah ini kalau di minuman biasanya asam sitrat itu ya, bisa jadi ini asam sorbat ya, untuk jadi pengawet ya. Nah ini sedikit informasi terkait unsur mutu ya, ini mencakup beberapa poin ya, sifat
mutu, parameter mutu, faktor mutu. Sifat mutu ya, sifat mutu ini sifat mutu adalah sifat yang langsung dapat diamati, dianalisa atau diukur dari produk. Beberapa sifat fisik ya, ini sifatnya objektif. Objektif artinya nanti ini bisa diukur ya. Misalnya susunan kimia ya, ini bisa dicek ya. Kadar airnya berapa, beratnya berapa, ukurannya berapa ya, derajat putihnya bagaimana ya. Ini harusnya ada instrumennya yang bisa mengukur warna. Tidak bisa kalian cuma lihat kasat mata terus oh ini putih, ini merah atau apa gitu ya. Tidak objektif ya. Kalau mau objektif kalian harus pakai alat ya. Ada alatnya namanya apa? Kalorimeter ya. Ada prinsipnya ini kalau kalian kerja praktek harusnya bisa lihat ya di ini gitu ya. Cara pakainya gimana ya. Macam ya, untuk minyak juga bisa nih. Minyak yang warnanya kuning atau putih itu juga ada alatnya khusus ya. Bisa ngecek derajat keputihannya berapa gitu. Indeks refraksi ya, ini ya nanti ini keterkaitannya ke apa kandungan gula ini bisa terukur dari sini ya. Misalnya kayak gula tebu apa aja itu pakai ini, banyak pakai ini refraksi untuk melihat nanti berapa banyak gula yang terkandung di campuran gulanya. Objektif bisa diukur, tapi bisa juga ada sifat organoleptik subjektif ya. Rasa, bau, tekstur. Nah ini tidak tergantikan oleh fisik objektif ya. Rasanya sulit sekali nanti dikorelasikan menggunakan apa dengan hasil pengukuran instrumen ya. Tekstur meskipun di instrumen bisa ya ada alat nanti seperti tekstur analyzer gitu ya. Kalian bisa dapat data terkait hardness ya, springiness, terus apa lagi elasticity, stiffness ya bisa. Tapi kadang sulit ya, sulit menggambarkan tekstur kalau secara organoleptik. Sama halnya dengan rasa, bau ya, ke aroma. Ini lebih ke nanti ke derajat kesukaan gitu ya. Oke, kemudian ini sifat mutu umum ya. Jadi ini tadi yang fisik ini sangat penting sekali ya. Biasanya memang konsumen menerima suatu produk itu based on ini ya, fisik ya, fisik dan organoleptik ya. Kimiawi ya, kimiawi ini lebih ke gizi, nanti ada racun atau enggak ya. Racun atau enggak itu ke arah yang membahayakan, kaitannya ke keamanan pangan ya. Tapi kadang konsumen kita ini belum aware terhadap ini, terhadap gizi ya. Saya nggak peduli bahaya atau bergizi atau apa, yang penting enak gitu ya. Saya suka gitu ya. Di kita lebih ke sini ya. Tapi kalau di luar negeri itu orang sudah sangat concern dengan ini, dengan gizi, organoleptik. Kalau bukan organik ya, makanan organoleptik, makanan organik atau makanan superfood gitu kan. Mereka bisa makan makanan yang kurang enak ya menurut kita karena mereka memang mengedepankan nih gizi ya, gizi dan kesehatan. Oke, sifat mikrobiologis ya, ini terkait tadi keberadaan mikroba ya. Tergantung nanti ya, kita lihat nanti di mutu mikrobiologis. Apakah nanti ini kaitannya ke kerusakan, karena adanya bakteri perusak ya, polis bakteri, atau ke arah hazard ya, karena adanya mikroba patogen, atau sebaliknya, apakah nanti ke mutu pangan fungsional ya, karena banyak pangan fungsional yang mengandung bakteri yang menguntungkannya seperti probiotik ya, makanan probiotik, makanan hasil fermentasi itu juga disukai ya, karena bagus untuk kesehatan. Ini probiologi. Sifat mekanik ya, ini itu tribologi tadi ya, tribologi ilmu cabang ilmu baru ya, kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut. Atau kalau di sini sifat mekanik secara umum ya, reologi. Sebenarnya reologi itu kan belajar tentang mekanik ya, bagaimana suatu bahan terdeformasi ya kalau adanya shear atau adanya gaya geser mekanik. Morfologi ini untuk produk-produk tertentu ini sangat mempengaruhi ya penerimaan dari konsumen. Pisang misalnya, pisang ini macam-macam ya. Di Indonesia ini pisang sangat beragam. Cek ya ada berapa jenis pisang ya, sangat beragam. Bahkan di daerah timur itu ada pisang yang namanya pisang tongkat gitu ya.
dimakan itu yang cuma dirujak itu ya, sampai pisang ambon, pisang Cavendish ya. Nah, kenapa pisang Cavendish bisa 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 eksis di pasaran atau bahkan disukai ya? Karena dia bentuknya besar gitu ya, terus mulus gitu ya, tampaknya mulus gitu ya, sehingga kok kayaknya bebas dari mikroba, bebas dari apa gitu ya, jadi sehingga disukai. Padahal rasanya kan nggak terlalu enak ya, rasanya biasa dibandingkan pisang atau pisang apa ya. Tapi itu karena hasil rekayasa sebenarnya dia, benihnya dihibridisasi atau apa supaya penampakannya bagus ya. Morfologi telur ya sama ya, telur ini persepsi orang kalau telurnya tidak oval itu kok aneh gitu ya, padahal ada telur yang memang bulat gitu ya, ada banyak telur yang bulat yang nggak terlalu oval, tapi ini jadi tolok ukur juga ya sifat morfologi. Oke, lalu sifat fisiologis. Nah ini sifat biokimia ya, ini kemarin di sedikit terkait bahan baku ya, bahan pangan waktu di pemrosesan pangan ya, sedikit dikaji. Misalnya tingkat kematangan buah. Nah ini kaitannya ke itu ya, buah atau sayur yang sifatnya klimakterik ya, klimakterik atau non klimakterik. Jadi ada buah yang matang gitu ya, yang disimpan itu bisa matang gitu ya, bisa matang. Tapi ada buah yang disimpan nggak matang-matang gitu ya, itu tergantung ya. Kalau kayak pisang itu disimpan dan dia bisa matang dengan sangat cepat itu karena termasuk ini klimakterik gitu ya, karena aktivitas atau respirasi, laju respirasinya sangat cepat ya. Itu dikaitkan dengan hormon nanti ya di situ, kalau belajar lebih dalam hormon apa namanya di situ ada gas etilen ya, dikatakan itu hormon, makanya banyak ya nanti merekayasa pisang ya, yang orang genetik itu mereka merekayasa supaya hormonnya itu nggak terproduksi dengan cepat sehingga bisa memperlambat laju kematangan. Ini kalau di teknologi pasca panen ini beda juga ya, ada namanya maturity, ada namanya ripening ya. Maturity dan ripening beda ya. Mature itu matang, ripening yang matang juga kalau di Indonesia ya, tapi lain. Mature itu harusnya matang di pohon ya, maturity. Jadi semua buah itu harusnya nggak boleh dipanen kalau belum mature ya. Ya, mature itu artinya bukan ripen ya, mature. Jadi siap gitu ya. Nih, nah nanti setelah mature dipanen, dipetik, baru nanti bisa ripening ya. Pemasakan, mungkin tepatnya pemasakannya. Ripening itu nanti pemasakan, kalau ini kematangan ini mature itu. Nah ini semua terkait ya. Silakan nanti yang mau terjun ke industri pangan ini semua terkait ya, dari apa teknologi pertanian ya, terus teknologi ini ya, sifat biokimia bahan ya, sampai nanti teknologi pasca panen ya, semua terkait. Ya tadi sifat mutu, kemudian next parameter mutu ya. Apa yang maksud parameter mutu? Ini adalah besaran yang mencirikan beberapa sifat mutu produk yang diturunkan dari beberapa pengukuran sifat fisik. Contoh ya, densitas. Nah ini dapat besaran namanya densitas. Densitas ini kalian dapat kalau kalian mengukur massa terus mengukur volume ya. Kemudian densitasnya bisa dihitungkan ya. Jadi massa per volume dapat densitas. Sifat fisiknya ya ini ya, massa terus volume ya. Jadi kalian dapat ini parameter mutu namanya. Ini. Jadi turunan dari pengukuran beberapa sifat fisik. Jadi di pangan ini banyak ya, misalnya satuan HAU. Ini parameter mutu kesegaran telur. Sebagai fungsi dari berat telur, tinggi bagian kulit telur, dan gravitasi. Ya bagi ini yang mau jualan telur ya, ini harus diperhatikan ya. Telur itu beratnya ini pengaruh ke mutu ya. Ini harus ada standarnya ya, telurnya harus berapa beratnya. Kalau enggak, yang di reject ya, nggak masuk mutu. Terus bagian putihnya ya, bagian putihnya berapa tinggi gitu ya, harus dicek ya. Ini.
Susu sama ya, susu juga densitas, tapi hitungnya agak lain ya. Nanti itu ada kandungannya dengan kadar lemak di susu. Ada alatnya itu ya, tinggal dicemplungkan, kemudian nanti dibaca ya berapa. Harus sesuai dari situ ya, karena banyak yang penjual susu yang kadang nakal ya, mereka campur air gitu. Memang campur air sampai kadar tertentu ya nggak apa-apa ya, bisa nyampur karena ya masih hitam pakai susu gitu ya, tapi encer. Tapi kalau dari sisi densitasnya itu mungkin bisa dipertanyakan ya. Kalau terlalu encer itu nggak masuk spek, itu harusnya tidak masuk mutu ya, standar mutu. Ya, kemudian next faktor mutu ya. Faktor mutu ini adalah hal-hal yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tapi memiliki pengaruh langsung terhadap mutu. Nah ini misalnya asal daerah ya. Misalnya tadi pisang ya, pisang itu kan macam-macam dari daerah macam-macam ya. Nah itu secara nggak langsung nanti mempengaruhi ini ya mutu produk ya. Mungkin rasanya atau kandungan mineralnya ya, kandungan gulanya dan sebagainya itu berbeda. Kemudian kandungan logam berat ya. Nah katanya di kita ini tanah kita kan banyak tambang ya, karena katanya ya kayak akan tambang gitu, biji aluminium, boksit dan sebagainya. Itu jadi tanah kita ini banyak logam berat. Karena diteliti di Madura itu ada petani kelor ya, petani kelor mereka panen banyak sekali dan mereka ekspor ke Jerman, tapi di Jermannya ditolak karena di Jerman kemudian dites ternyata kandungan timbalnya kemudian kandungan timah itu tinggi gitu. Jadi ya udah di reject, nggak bisa masuk. Di kita yang udah tahu ya, kita terbatas ya, itu sampai tanahnya harus diukur, kemudian nanti berapa nanti yang terserap ke tanamannya ya, itu kan mungkin dalam PPB atau PPM ya itu sangat kecil, sulit dideteksi ya. Tapi di luar itu jaminan mutunya itu sangat strict ya. Jadi ini harus diperhatikan ya kalau kita terutama mau nyasar ke pasar luar negeri ya, mau mengekspor. Nah ini perlu diperhatikan karena memang produk kita ini harusnya bisa dijamin, harus seragam ya. Jadi kalau kita kirim pengiriman pertama, nanti ada order balik lagi, pengiriman kedua, ketiga, itu kan kita harus menjaminkan ya, kalau standar kita itu ya bagus ya, nggak berubah-ubah. Nah banyak ada kalanya di kita itu yaitu sulit menjaga kualitas mutu produk ya, karena ya ini karena banyak faktor mutu yang juga bervariatif gitu ya, ini nggak bisa dikontrol ya. Tapi ini dapat mungkin ya kalian kontrol gitu ya, supaya hasilnya bisa nanti seragam, kita bisa menjamin mutu kita itu homogen ya, bisa konstan gitu ya, sesuai dengan harapannya konsumen ya. Kalau bisa memang ini betul-betul dikontrol ya. Faktor genetik ya, jadi kalau rasnya beda atau persilangan ini bisa beda, varietas ras ya bisa pengaruh, kemudian umur panen pengaruh ya. Pisang tadi ya, pisang kalau pisangnya terlalu matang ya, terlalu matang itu sudah terjadi nanti reaksi-reaksi biokimia di dalam pisang ya, kan menjadi tambah manis gitu ya. Nah itu karena gulanya tambah banyak gitu ya. Lain sama pisang yang belum matang sekali ya, belum matang itu dia masih banyak patik ya, banyak starch. Tapi dengan pematangan, dengan ripening proses itu starchnya nanti berubah, hidrolisa nanti jadi gula gitu. Itu jadi pengaruh ya. Nih, umur panen sangat pengaruh. Matang di pohon sama matang di luar juga sangat pengaruh ya. Faktor pengolahan ya, pengolahan kalian sudah belajar di teknologi pengolahan pangan, ini sangat kompleks ya, banyak sekali step-stepnya, kemudian kondisinya lalu kondisi proses ya berbeda-beda ya. Juga pemilihan unit operasinya ya berpengaruh. Oke, next kriteria mutu. Banyak sifat produk yang tidak digunakan sebagai kriteria mutu. Sementara itu ada beberapa unsur mutu
tertentu dipilih secara bersama untuk digunakan dalam penentuan kriteria mutu dan standarisasi mutu. Ya. Ini ya, jadi tadi penting ya, untuk sebelum kalian memasarkan produk itu harus distandarisasi. Kalau enggak kalian nggak bisa jual, nggak ada izin edar. Nah ini standarisasi mutu ini dilakukan berdasarkan kriteria mutu. Ya, jadi unsur mutu tadi banyak ya, unsur mutu itu ini ya, tadi ini secara umumnya unsur mutu, tapi ini kalau mau masuk ke standarisasi kita harus pilih ya. Jadi unsur mutu yang disepakati dan mencirikan mutu atau standarisasi mutu itu disebut kriteria mutu ya. Kriteria mutu kemarin kita lihat yang anggur itu apa aja, itu harus lihat ini ya. Nah ini ya, ini contoh nah ini kriteria ini ya, ini udah jadi kriteria uji. Aroma, rasa ya, meskipun ada unsur mutu yang lainnya, ada warna ya. Misalnya wine merah, tapi di sini nggak ada derajat merahnya ya, nggak ada, itu nggak disepakati. Jadi yang jadi kriteria itu dipilih ya, dipilih. Kalau aroma, rasa ini dirasa penting ini ya, jadi disepakati oleh tim standarisasi ya, ini dirasa perlu, jadi ini masuk kriteria ya. Dan nanti ini didefinisikan ya, jadi ini berdasarkan hasil diskusi yang cukup intens ya oleh para ahli ya. Nih untuk menjaminkan mutu suatu produk. Nah ini etil alkoholnya berapa persen? Ini dibatasi 8 sampai 20 misalnya ini kadar etanolnya. Ya. Nah ini sama spirit ya atau whisky ya. Whisky itu boleh alkoholnya lebih tinggi ya karena dianggap lebih konsentrasi ya. Tapi kalau wine ini dibatasi 8 sampai 20. Aroma rasa normal ini memang sulit diukur ya. Nah, mungkin ini nanti sama panelis harusnya. Panelis yang terlatih ya. Ini nanti kalau kalian punya produk wine, kalian harusnya punya grup panelis ya yang terlatih juga. Kalau di luar negeri ini dibayar mahal. Dan juga banyak orang yang otodidak ya, mereka belajar gimana menentukan ini kualitas dari wine. Jadi cuma ngecap saja mereka bisa tahu, oh ini wine tua, oh ini wine yang belum lama gitu ya, atau ini wine yang kualitasnya sangat bagus ya, mereka tahu ya. Ya ini ada beberapa ini kriteria ya, etil alkohol ini etanol ya, boleh ini, tapi ini kadang-kadang terbentuk saat fermentasi ya. Jadi ini harus diukur maksimum 0,1 karena berbahaya ya. Nah ini logam-logam beratnya ya, cemaran mikrobakti ya, ini yang jadi kriteria ya, kriteria mutu. Kemudian disepakati ya, sehingga menjadi standar yang disyaratkan ya di SNI. Ya. Oke, kita kembali ke slide yang hari ini.
Oke ya, ini kita kembali ke sini ya. Nah ini, jadi yang disepakati tadi ya, disepakati atau secara resmi digunakan mencirikan mutu atau standarisasi mutu. Ini disebut kriteria mutu. Jadi unsur mutu mana saja yang bisa jadi kriteria mutu ya, yaitu unsur mutu yang sangat penting peranannya. Ya. Jadi dianggap memang sangat penting peranannya terhadap mutu. Ya. Jadi dipilih dan semua unsur mutu dapat dijadikan kriteria mutu. Contoh ya untuk tepung ini kriteria utamanya derajat putih, ini malah sangat penting ya. Derajat putih, kadar air, kadar abu. Ini sudah disepakati ya oleh tim perumus dari standarisasi ya. Di Indonesia itu tim BSN ya. SNI. Ya tadi kalau wine malah bukan derajat kemerahan ya, wine merah. Tapi apa tadi aroma, bau, terus ada etanol ya, kandungan etanol dan zat-zat kimia lainnya itu lebih dianggap penting. Oke ya, kita masuk ke mutu organoleptis atau mutu indrawi ya. Jadi ini mutu yang bisa dikecap, disensor, disens ya oleh organ-organ tubuh kita, ya. Panca indera kita ya. Ini mutu organoleptis. Jadi disebut juga mutu organoleptis, mutu indrawi, mutu sensorik ya. Itu bisa digantikan. Nanti bisa diadres lagi oleh para diksi, silakan tanya ya, di sana ada lab organoleptis ya. Mungkin bisa minta para dik kalau ada demonya ya, kalau nggak pandemi kalian bisa diundang ke sana, bisa lihat lab organoleptisnya ya. Karena mereka FTP ya, Fakultas Teknologi Pertanian, jadi memang mengolah pangasi sampai ke sini ya, sampai ke organoleptis. Ya, mutu pangan mempunyai nilai mutu subjektif. Nah ini ya, masalahnya di sini ya, pangan ini memang sangat desain oleh indera, beberapa indera kita ya. Jadi punya mutu subjektif. Di samping mutu objektif. Mutu objektif ini mutu yang nanti diukur menggunakan instrumen fisik ya. Tapi memang yang subjektif ini nggak bisa semua dikorelasikan dengan yang mutu objektif ya. Jadi ada ini masih global ya. Jadi nggak bisa semua diukur ya, secara objektif. Ya, jadi ini dikenali mutu organoleptis ini dikenali atau diukur dengan proses penginderaan atau uji sensoris atau uji cita rasa. Ini silakan dicek ya kalau kalian tahu industri pangan di mana ini cek apakah sudah melakukan organoleptis atau tidak ya. Memang banyak yang cuma menguji secara fisik sesuai SNI kemudian sudah dikemas gitu. Ya, nah ini uji indrawi ini sangat penting ya karena kalau kalian mau memproduksi spesialtis khususnya ya untuk produk pangan spesial, nah ini wajib ya, wajib dilakukan karena ini produk panganmu ini sangat khas gitu ya. Khasnya di mana ya, ini sudah berbeda dengan yang lain. Berbeda dari yang lain ini kenapa? Karena ya ini ya ada sifat-sifat sensorik yang lain dari yang lain gitu. Nah ini diuji berdasarkan uji organoleptis. Meskipun suatu produk pangan bermutu tinggi berdasarkan uji fisik dan kimia ya, ini bisa dilakukan di tes di lab tadi ya. Kalau sesuai SNI ya, bentuknya apa, warnanya, kimianya tadi ya, nggak ada cemaran logam berat, nggak ada mikroba ya. Namun tidak berarti apabila tidak dapat dimakan ya, karena nggak enak. Ya meskipun dia lolos tes lab ya, karena ya gizinya masuk sebagainya, tapi ternyata waktu dimakan nggak enak gitu ya. Atau waktu apa nih? Ya, ini waktu dirasa ini tidak membangkitkan selera kan, ini nggak bisa. Tidak bisa ya. Sehingga uji organoleptis ini suatu keharusan ya untuk industri pangan ya, harus ini. Meskipun ya tadi ya persepsi orang yang lain-lain ya, makanya kita harus tahu kesukaan orangnya seperti apa ya, karena ini kesukaan ini tergantung dari
kearifan lokal. Ya. Tadi kayak misalnya mie di Korea itu orang Korea kenapa yang teksturnya kenyal sekali kayak karet gitu ya. Di kita ya mungkin tidak terlalu ya, seperti itu. Bahkan kita malah nggak menikmati ya karena ini kok sulit dikunyah gitu ya. Itu kurang sesuai dengan selera lokal gitu. Ini harus tahu ya. Atau kayak roti tadi ya, roti di Eropa itu rotinya keras-keras gitu dan mereka sangat menikmati ya. Saya pernah makan beli roti katanya untuk breakfast itu ya, gizinya tinggi dan sebagainya, tapi akhirnya setelah saya beli saya nggak bisa makan ya karena nggak enak sekali. Memang seratnya tinggi, jadi makan satu pun itu kenyang ya. Jadi makan satu base slice ya, satu slice roti terus dikasih spread ya, dikasih cheese spread ya, kayak mentega tapi ya bentuk cheese, dikasih acar-acaran, sosis ya satu slice dan sebagainya. Itu tetap saya udah kasih topping dan macam-macam, masih saya nggak bisa makan karena nggak tahu teksturnya sangat ini nggak cocok gitu ya, jadi nggak bisa. Tuh, tapi orang sana sangat menikmati gitu ya. Cuma makan itu dan sangat praktis. Jadi makan itu dan tengah hari itu mereka memang bisa tahan lapar ya karena kandungan fibernya seratnya sangat tinggi. Di Prancis orang punya baguette ya, baguette jadi roti yang panjang sekali itu juga teksturnya sangat keras. Memang itu untuk dicelupkan ya, dicelupkan ke sup. Nanti kalau setelah masuk ke sup itu yang dalamnya agak lunak, tapi yang luarnya itu tetap keras gitu ya. Tapi nanti kalau dimakan itu kan enak ya, dalamnya lunak dan luarnya itu agak bisa ditarik-tarik gitu ya, kenyal-kenyal dikit. Nah itu menimbulkan persepsi yang disukai gitu. Nah jadi ini keharusan ya, dan ini uniknya ya ini memang sesuai persepsi kearifan lokal. Tiap negara, tiap daerah ini punya keunikan tersendiri. Di Jawa Tengah mungkin lebih manis-manis gitu ya, rasanya itu orang cenderung memasak dengan memasukkan gula lebih banyak. Di Jawa Timur itu lebih nggak manis gitu. Kalau saya dari Jawa Barat ya kita lebih banyak ke arah lalapan gitu ya. Jadi kalau makan terus nggak ada sayur itu rasanya kok kurang gitu. Apalagi di Jawa Timur ini kalau makan yang penyet-penyet itu ya, itu kadang cuma lauk saja gitu ya. Sayurnya sedikit sekali. Kalau di Jawa Barat itu banyak ya. Dan itu nanti menimbulkan kepuasan tersendiri ya kan, sesuai dengan lidah di sana. Di sini lalapnya kurang ya, paling cuma kemangi satu mentimunnya sedikit gitu ya. Di sana tuh lengkap, ada kayak kentang, ada terong yang kecil-kecil gitu ya, yang bunder-bunder. Nah, itu kalau dimakan itu cita rasanya lain gitu. Sambelnya ya macam-macam ya, sambelnya juga khas di Indonesia ya. Di Bandung itu ada rumah makan itu jual segala macam sambal Nusantara namanya. Jadi ada yang suka sambal itu bisa cicip di situ ya, sambal manapun. Sambal Jawa, sambal Sunda, sambal Bali, ya, ada di situ. Itu macam-macam ya sesuai kearifan lokalnya. Kalau di Jawa Barat itu lebih banyak dikasih terasi juga. Ada dikasih belimbing uluh gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini harusnya meskipun uji fisik bisa dilakukan, tapi ini bisa menggantikan ini uji sensorik. Ya. Oke, ini contoh beberapa sifat mutu organolepsis. Ya. Bentuk, ukuran, warna ya, ini of course dengan penampakan ya bisa diamati menggunakan indera mata ya. Tekstur ya, ini bisa diraba atau punya ya. Tekstur tadi makanan-makanan yang cair, semi solid ya kayak puding, lalu coklat ya, itu tekstur ya, di mulut. Kriminasinya seperti apa ya. Bau, rasa, ya. Bau ini contohnya di kita ya, di kita ini durian ya. Durian itu banyak yang suka sekali, bahkan sampai ada yang ketagihan. Makan satu kepala nggak cukup, harus makan 2 kepala. Ada
ada yang bahkan rela ke mana, ke Banyuwangi atau ke mana, ke Kalimantan ya, katanya enak sekali ya. Kalimantan itu ada yang apa, yang orangnya itu ya, atau bahkan sampai ada yang ke Bangka itu ya, karena mau berburu ini durian ya. Tapi di lain pihak ya orang Eropa gitu ya, mereka cium bau sedikit aja itu bau durian aja udah tahan ya, mereka malah hampir muntah-muntah gitu ya, sama sekali tidak tertarik. Itu lainnya. Nih, jadi ini sifat organisasi. Rasa ya, rasa tadi ini juga ya, rasa ini dibagi ke beberapa wilayah ya. Kalau ada yang tahu di mulut kita itu bisa mendetek berapa macam rasa ya. Saya kurang hafal itu. Yang manis itu di bagian mana ya? Ujung atau apa ya? Asin manis di lidah itu ya, asin manis terus kiri, yang sebelah kiri karena ya, pahit di paling belakang kalau misalnya. Tapi pada tahun berapa itu ditemukan oleh orang Jepang. Dia menemukan rasa umami, ya, gurih, rasa gurih, umami itu ditemukan ya. Itu makanya dikembangkan gitu ya, penguat rasa namanya ya, monosodium glutamat, terus ada yang lain lagi ya, campuran itu ya. Meskipun itu monosodium glutamat ada di produk yang natural seperti di tomat, kemudian daging, ya, jamur, ya itu banyak glutamatnya. Ya. Makanya memang seringkali ditambahkan di kuliner untuk menambah rasanya. Nah ini tambah lagi macam-macamnya, pahit, manis, asam, empuk, renyah, ulen, halus ya. Ini semua ini sudah tergantikan oleh sifat fisik, pengukuran fisik di menggunakan instrumen ya. Karena ini bercampur bau jadi satu kan ya. Jadi satu, terus nanti ini yang mengecapnya itu adalah indera perasa. Nah ini harus ada orang yang ini ya, yang bertindak sebagai instrumennya. Instrumennya ini orang ya, namanya panelis. Ini wajib ini ya, wajib ada. Oh, saya mau bertanya Bu. Ya. Untuk yang masalah panelis ini bukannya untuk setiap orang kan berbeda-beda ya, Bu, ya untuk masalah cita rasa dan lain-lain. Ini apakah penilaian panelis ini termasuk valid ya Bu ya? Jadi kalau misalkan satu orangnya bilang oke, tapi satu orangnya bilang tidak oke, ini bagaimana Bu? Maksudnya kan? Iya bisa tolak belakang gitu ya. Apalagi iya orangnya juga beda-beda seleranya gitu. Nah makanya ini dengan catatan ini artinya panelis terlatih, train panelis, dilatih, ini tidak sembarangan. Ya kalau kalian di lab mungkin ada yang mengembangkan produk pangan terus cuma icip-icip gitu, ya ini ya memang nggak terlatih sehingga mungkin errornya bisa besar. Ya, solusinya kalian bisa ambil sampling yang lebih banyak ya, semakin banyak jumlah samplingnya semakin valid memang ya. Jadi ini ada patokannya, nanti coba tanya Pak Radik ya, minimal 25 ini 25 orang dan harusnya train, jadi train panelis ya, tidak boleh yang sembarangan. Nanti terus ujinya juga khusus di ruang khusus gitu ya, namanya level penelitian. Nggak tahu itu ada ini ya, ada protokolnya itu, makanya agak gelap itu ruangnya. Terus si panelisnya juga harus ditenangkan dulu, sama kalimatnya ditenangkan, nanti mulutnya ditawarkan dulu pakai minum seteguk apa kopi gitu ya, hanya untuk menawarkan, terus nanti ada protokolnya semua itu. Ini menarik ya, makanya ini ya kalau yang tertarik silakan mau kemana, ke industri itu ya, MPKM. Ini di LNK ya ada. Gimana kira-kira gitu ya? Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ya next, nih. Nah ini contoh ya, contoh sifat-sifat mutu organoleptis. Visual ya, tadi visual ini warna kekeruhan, kilap, bening, akan mempengaruhi ini juga produk ya. Merahnya buah ya, hijaunya sayur. Nah ini kan menarik ya, kalau yang menyolok ini orang lebih tertarik ya. Cuma memang ini menimbulkan ini juga ya, beberapa kriminal juga ya. Katanya semangka itu dikasih pemerah gitu ya, disuntik gitu ya. Saya nggak tahu betul dan
ya, tapi ya itu ya, demi mencapai ini mutu visual ya. Ada juga sayur yang udah kisut gitu ya, udah kisut terus katanya dicelupkan ke air ya. Mungkin airnya mengandung apa gitu, nggak tahu di India itu ya. Tadinya udah kisut sekali, udah layu ya, udah layu terus dicelupkan ke situ terus nanti seger lagi ya, mekar lagi. Jadi kayak seperti baru dipanen gitu, udah tahu kayak apa. Itu cukup berbahaya. Nih ya, santan, susu ya, ini warnanya kekeruhannya ya. Kalau santan warnanya kurang kayak susu gitu ya, agak kayak apa? Encer-encer gitu kan warnanya nggak terlalu putih kan, itu kan nggak disukai ya. Orang suka kalau ini susu juga ya, kalau creamy ya disukai. Cuma ya kembali tadi kalau creamy berarti nanti minyak di dalam, minyak yang terdispersi di dalamnya itu harus tinggi ya. Nanti kompensasinya itu minyaknya banyak. Nanti kalau minyaknya banyak ya bisa kolesterol, nanti arahnya ke situ. Warna. Oke, kemudian permukaan buah ya, permukaan buah ini biasanya buah ini banyak yang apa, nggak mulus gitu ya, ada yang bekas serangga, ada yang bekas apa cocok gitu ya, nah, itu kan nggak bagus ya. Nah ini dibuat supaya bagus ya. Air ya, kandungan air ini sangat penting. Tadi misalnya di sayuran ya, sayuran yang sudah layu itu kan biasanya airnya udah hilang ya, jadi layu. Atau di roti ya, roti lama-lama ya bisa mengeras ya karena airnya hilang. Bau ya, bau ini contoh ya, wangi, harum, bau busuk, sengit, apek ya, nggak tahu ini banyak sekali kata yang tidak bisa menggambarkannya. Sama kayak bahasa-bahasa daerahnya, kadang bahasa daerah kita itu sulit di kata-kata dengan bahasa Indonesia misalnya, bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu kadang sulit dapat padanannya dengan bahasa Jawa gitu ya. Ini karena spesifiknya baunya khususnya, apalagi kayak bau apa durian ya, gimana kita deskripsikan bau durian kan susah ya, tapi ya itu baunya khas ya. Tapi khusus yang minyak ini memang kalau minyaknya petenik ya, ini karena teroksidasi ya, ini karena nanti ada pembentukan apa di oksidasi ya, karena udara itu nanti jadi ini menghasilkan bau tengik ya. Makanya nanti yang ya bisa kalian bisa menghitung masa simpannya berapa ya. Kalau misalnya kalian bikin keripik terus digoreng ya, nah itu kira-kira awet berapa lama kalau dimasukkan ke plastik yang biasa ya, tergantung. Nah itu plastiknya nanti plastik apa ya, kalian sudah masuk ke pengemasan tangan ya, itu nanti permeabilitas udaranya masuk itu gimana. Ini harusnya kalau minyak ini itu kalian harus cari pengemas yang nggak bisa, oksigennya nggak bisa masuk ya, sehingga itu lebih awet ya. Makanya kenapa kalau yang snack tadi ya kan di luarnya gembung gitu ya, terus kalau lihat kalian pengemasnya itu kan agak kerap ya, nggak ada pori-pori kan ya, terus di dalamnya lapisannya ada aluminium gitu. Nah itu bisa menahan barrier terhadap udara. Di dalamnya itu gembung karena dia kasih nitrogen ya, nitrogen itu kan inert, jadi oksigen nggak bisa masuk ya, jadi dia tetap nanti bisa renyah ya atau snack gitu. Tapi kalau kalian mau usaha keripik dan sebagainya ini harus diperhatikan ya, apalagi setelah digoreng itu masuknya ke kaleng kongguan itu ya. Nah itu kalau kaleng kongguan gimana, kadang cepat tengik gitu di situ. Oke, kemudian rasa ya, rasa ini ya macam-macam ini ya, pedas, dingin, lezat ya. Lada aja ini sensasinya lain-lain kan ya, pedasnya apa, pedasnya lombok, cabai merah, jahe, terus apa lagi, merica kan lain ya. Gimana kita mendeskripsikannya lain ya. Kalau di Jepang itu yang apa, yang buat sushi itu yang hijau-hijau itu kan pedas sekali juga itu ya, tapi pedasnya kan lain sensasinya ya. Yang buat cocolannya sushi itu ya, nah itu kan lain ya. Nah itu ini sulit digambarkan. Peppermint ya, tekstual ya, tekstual, lengket, halus. Ini untuk lem, jenang, dodol ya, ini mungkin bisa didekati pakai reologi itu ya, tapi tetap ya tetap sulit untuk mencapai apa yang diinginkan oleh konsumen.
Nah, ini dalam pengawasan mutu, uji visual paling banyak digunakan ya. Contoh saat pemanenan, sortasi, grading, pemeriksaan mutu, pengendalian proses, standarisasi mutu. Jadi ini sangat krusial ya. Untuk pemasaran juga biasanya konsumen ya lihat ini dulu ya, mutu organoleptik. Ya, nah ini kesepadanan sifat organoleptik dan fisik. Rasa manis, ini kalau dikecap ini manis, tapi seberapa derajat manisnya gitu ya. Nah ini diuji pakai ini ya, pakai instrumen. Dinyatakan dalam kadar gula misalnya. Jadi ini nanti disimpan di mana, di SNI-nya itu ya, di standarisasinya. Kadar gulanya minimum harus berapa. Sifat keruh ya, namanya keruh, turbidity dan sebagainya, ini bisa pakai spektrofotometer kan ya, pakai absorban atau persen transmisi. Warna ya, warna juga sama, ini bisa dicek pakai spektro ya, spektrofotometer. Dicek ya, kalau warna merah ini serapannya paling maksimum di gelombang berapa. Kalau warna biru berapa ya, ini ada serapannya sesuai gelombang cahayanya. Rasa asam, nah ini kan pasti pH-nya ya, pakai pH ini bisa juga. Nah, cuma ini lagi-lagi ya, kalau di negara industri ini memang mereka siap ya dengan infrastruktur, dengan instrumen-instrumen yang high tech ya. Tapi kalau di kita ini masih belum siap ya. Ya, ada namanya sifat fisik mutu semata. Titik beku, titik gelatinisasi ini untuk hidrokoloid itu ya. Jadi kapan dia jadi gel, nanti mempengaruhi tekstur itu ya. Bilangan penyambunan pada lemak. Ya, ini kadang-kadang banyak dipakai untuk pengendalian proses. Jadi saat kalian memprosesnya, ngecek ini ya, densitasnya berapa, ini berapa, tapi kadang tidak ada di standarisasi mutu. Ya, ini hanya perlu nanti untuk kita memproses, unit memproses ya. Biasanya kita pakai untuk kontrol nanti, kontrol di lapangan ya, tapi akhirnya memang nggak diminta ya, nggak jadi standarisasi mutu. Sehingga ini namanya sifat mutu fisik semata. Oke ya, next contoh apa lagi? Sinar ini nanti kaitannya ke warna kan ya. Kenapa warna itu bisa transparan, bisa gelap ya, bisa mengkilap ini karena dia merefleksikan itu, permukaannya merefleksikan cahaya, jadi nanti sampai ke mata kita itu cahaya terpantulkan kan ya. Ada yang gelap gitu ya, gelap nanti kan si cahayanya diserap oleh itu material tersebut ya, jadi gelap gitu. Bening ya, bening ini karena biasanya yang terlarut itu nanti kecil sekali ya, jadi kayak larutan gula, larutan garam ya. Tapi kalau keruh kayak susu itu emulsi, produk emulsi ya. Jadi ada partikel yang ukurannya mikron itu terdispersi di dalam produk. Nah ini bisa nanti warna-warna ini ya, ini transmisi refleksi. Nanti ini juga prinsip ini dipakai nanti di alat kolorimeternya ya, ada alat kolorimeter ya. Itu saya pakai prinsip ini juga. Ya ini banyak fisika-fisikanya ya, makanya orang jurusan teknik fisika kalau di negeri di ITB ini ada jurusan teknik fisika ya, mempelajari fisika tadi untuk instrumen, memahami instrumennya. Gaya ini kayak tekstual tadi ya, tekstur lengket keras. Nah ini nanti diuji sifat fisiknya pakai ini hidrologi ya, kekentalan, tahan, tekanan ya, ini supaya diajarkan di hidrologi ini sangat penting, terutama untuk produk pangan cair ya. Apalagi di pangan itu ada namanya saus misalnya. Nah itu sangat penting ya, sausnya itu gimana kekentalannya gitu ya, karena kalau nggak kental encer ya itu nggak disukai oleh konsumen. Tapi terlalu kental nanti mengeluarkannya susah gitu ya. Tapi untungnya ada saus yang sifatnya shear thinning ya, belajar hidrologi ya. Shear thinning artinya apa, kalian kasih gaya nanti dia kekentalannya turun, viscositasnya turun kan ya. Jadi kalian tinggal kocok-kocok nanti turun gitu. Tapi nanti kalau di industrinya ini sangat pentingnya kalian harus ukur apa pompa yang digunakan apa ya, pressure dropnya gimana, belajar ini hidrologinya. Oke, kemudian getaran ini nada tinggi, nada keras. Ini kalau misalnya kalian makan kerupuk ya, ada bunyi-bunyi apa aja atau renyahnya seperti apa, ini
audio. Jadi apa dari telinga ini ya. Nah ini juga kalau dites ya ini mungkin harus tes ini yang frekuensinya tinggi atau amplitudonya tinggi atau rendah gitu ya. Bisa dikorelasikan. Kalau enggak ya kamu pakai ini ya, pakai organoleptic ya. Apakah disukai atau tidak. Nah ini ya, memang keputusan sensori banyak dipengaruhi oleh kondisi fisiologik dan psikologi ke orang yang bersangkutan ya. Makanya nanti semakin banyak sampling ya, semakin bagus. Tapi kalau analis terlatih itu 25 boleh cukup. Tapi kalau kayak kita ya di misalnya penelitian mau tahu apakah itu disukai atau tidak ya kalau cuma 3-4 orang ya nggak cukup ya. Minimal 30 atau 40 ya. Pokoknya hasilnya lebih valid ya, semakin tinggi semakin banyak sampling semakin bagus cara statistiknya. Oke ya, next ini sifat teologi tergantung ya termasuk sifat fisik organoleptik terutama menyangkut gaya mekanik. Ini ya banyak sekali nih produk-produk yang menyangkut ini gaya mekanik ya. Apakah keras, lunak ya. Ini daging ya, dagingnya empuk atau liar ya. Nah ini bisa dicek pakai sifat ini mekanik ya. Kasar, halus, lengket, kali. Ini untuk adonan ya, kalau bagi yang suka bikin apa roti ya. Di roti kalau awal-awal kalian campur-campur ya di adon itu lengket-lengket kan ya di tangannya. Tapi lama-lama nanti bisa kalis. Kalis itu artinya udah nggak lengket lagi ya, semua udah campur ya menjadi kalis. Nah, ini bisa di sense ya, di sense oleh indera kita. Tapi nanti kalau pakai alat ya ini ya, pakai alat mekanik ini. Kental, encer ya. Ini istilahnya aneh-aneh ya. Kempal, kering apa. Lembut, serat, pulen, merah ya, ini untuk nasi ya. Nah, ini ya lagi-lagi tergantung kesukaan sesuai historiknya orangnya. Kalau di Jepang ya senangnya pulen ya. Nasinya sangat pulen sekali ya di Jepang ya, nasi Jepang. Atau kita suka apa ya? Di Eropa itu malah suka yang beyar ya, yang maksudnya yang nggak nempel-nempel. Jadi nasinya itu mereka sengaja diproses dulu sehingga nanti kalau makan itu nasinya terpisah-pisah nggak pulen gitu ya. Nasi karena ya di Jerman itu pisah-pisah nasinya nggak pulen. Tapi kalau di Jepang itu malah pulen ya. Pulen itu malah mereka juga berusaha untuk merekayasa berasnya ya, karena pulen ini kan berarti lebih sticky ya. Sticky itu biasanya karena ada fraksi amilopektin ya di pati. Kemarin sudah belajar ya di hidrokoloid ya. Kalau pati itu ada fraksi amilosa yang rasanya panjang sama ada fraksi yang cabang-cabang ya. Nah yang cabang-cabang ini dia kena air dia bisa jadi gel ya. Jadi gel jadi pulen ini. Ya itu ada komposisinya. Amilopektinnya harus berapa persen supaya dia pulen ya. Renyah lembek ya nih. Gantungnya. Renyah biasanya nanti kerupuk ya. Gantungnya orang Palembang mereka punya amplang itu sangat keras ya. Tapi yang di Jawa lebih renyah ya karena terlalu tebal. Ya. Kemudian sifat mutu organoleptik semata. Sifat organoleptik yang pengaruhnya terhadap mutu sangat mutlak dan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan mutu fisik. Ya, jadi memang banyak yang organoleptik tidak bisa dikorelasikan dengan mutu fisik dari pengukuran dari instrumen. Jadi kalau dijadikan kriteria mutu ya dalam standarisasi maka pengujiannya pun hanya secara organoleptis. Ya, jadi ini juga tergantikan oleh mutu fisik. Contoh ya rasa enak, rasa gurih ya, ini nggak bisa dideskripsikan oleh alatnya, alat ini nggak bisa mendeteksi ya. Termasuk sifat-sifat hedonik ya, sifatnya lebih pribadi oleh faktor kebiasaan, tradisi, nah dia ini mempengaruhi ya. Persepsi, pengalaman, selera, pendidikan, prestis ya. Sekarang di era digital banyak yang bikin produk inovatif, diviralkan gitu ya. Ya udah kalau di Indonesia mungkin berhasil ya, karena orang kita ini senang sekali
Eropa mungkin orang nggak tertarik. Mereka kalau udah minum satu atau makan satu yang cocok udah mereka sangat setia. Kayak misalnya mereka minum bir ya, birnya udah merek itu, misalnya Heineken gitu ya, udah Heineken udah, nanti ditawari yang baru itu mereka menolak. Mereka sangat setia ya, sehingga inovasi pangan tuh yang nggak terlalu dituntut gitu di sana ya. Baik sama kita ini orangnya sangat haus sama yang baru-baru gitu ya. Jadi kalau kalian terjun ke dunia pangan ini harus siap-siap ya, harus inovatif terus ya, terus bisa bersaing. Ya. Tapi di industri pangan juga ada ini ya, ada ininya juga, ada istilahnya. Ada jahatnya juga gitu ya. Nah ini mereka memang karena marketing ya, mereka karena pengen laku, itu mereka teliti sebenarnya ya, teliti gimana cara ini bikin snack misalnya, snack yang sangat lezat, sangat gurih gitu ya, sehingga orang ketagihan ya. Itu di era revolusi ini ya, yang ada junk food itu ya, mulai abad 20 mungkin ya, abad 20 ya, sehingga orang ketagihan makan KFC yang sangat gurih ya, sehingga tuh KFC gitu ya, atau pizza gitu ya, terus pakai pizza ya, kalau lepas dari situ, sehingga orang ini ya gizinya nggak ada tapi malah dapat kelebihan kalori, kelebihan lemak dan seterusnya ya. Misalnya snack ya, snack itu banyak dibumbu-bumbu gitu, bumbunya juga sangat lezat. Kalau makan berapa banyak gitu ya, berapa nanti menyebabkan apa kanker apa gitu ya ditulis, sehingga nggak nyalahin. Tapi jahatnya mereka ya, mereka itu cari cara gimana bikin orang ketagihan gitu ya. Ya alasannya ya cuma itu aja, mereka laku gitu ya, banyak yang beli, konsumennya. Sehingga kita sebagai konsumen kita harus bijaksana juga ya, bisa mengontrol diri kita gitu. Kalau enggak kita jadi korban dari ini ya, dari industri besar ya. Ya, next pemeriksaan butuh ikan segar. Contohnya nih, dari matanya gimana ya? Matanya cekung atau enggak ya? Hitam juga ya? Apakah masih segar atau gimana ya? Lendir, daging, perut, tekstur ya? Teksturnya apakah kalau ditekan itu balik lagi atau enggak ya? Kalau nggak balik ya itu berarti udah lama ya. Bau ya, harus dirasa. Ya meskipun banyak yang nakalan memang ya, di beberapa tempat itu katanya ikan yang sudah lama itu dalamnya diganti gitu, atau disemprot apa ya yang kimia supaya tampak seperti segar gitu ya. Ini harus hati-hati ya. Kalau Anda sebagai ini ya memang bisa ya terjerat seperti itu ya kalau tertarik pada keuntungan besar. Tapi kembali ya, kalian diajarkan di CPL 9 ya untuk menjaga etika. Oke, kemudian sifat fisik produk dalam pengawasan mutu. Contohnya untuk bentuk padat ini bentuk, ukuran, kekerasan permukaan ya. Ini harus diawasi ya dalam hal mutunya ya. Kalau yang bentuk cair, misalnya titik beku ya pada susu segar, indeks refraksi pada produk sirup ya, karena ini kaitannya nanti ke kadar gula. Endapan pada sari buah. Ya ada endapan atau enggak kalau di hasil ekstraksi buah ini ya. Titik beku pada minyak goreng ya. Kalau bekunya kurang nanti dia mudah memadat ya. Mudah memadat nanti jadinya keruh ya. Keruh atau bening ya. Untuk yang pasta ini ya bentuk gelnya, kekentalannya ya kental, lengket, elastisnya ya. Tapi yang macam-macamnya kalau di Jawa ada jenak, nah itu kan agak lengket-lengket gitu ya. Di Jawa Barat ada dodol, itu lengketnya nggak terlalu kayak jenak gitu ya. Kalau tahun baru Imlek itu ada dodol juga ya, dodol tapi juga ininya lain ya, kenyalannya lain juga, komposisinya lain, sehingga nanti mempengaruhi ini juga, mempengaruhi
itu ya, kalian bisa berkreasi banyak mungkin ya. Teknologinya bisa dicampur, diapakan, jadi inovasi produk sebenarnya. Misalkan ya untuk menciptakan pangan baru, inovasi. Kemudian apa bentuk lembaran ya? Kalau bentuk lembaran untuk pembungkus dan sebagainya ini perhatikan ya, yang sobek, misalnya berapa, tentukannya bagaimana. Kemudian sifat fisik yang penting dalam penguasaan mutu sifat fisiknya yang bisa diukur pakai instrumennya morfologi, sifat spektral tadi yang kaitannya dengan apa cahaya ya. Sifat thermal tadi jadi buku di apa di ya di apa lagi gelatinisasi ya biologi ya. Nah, ini ya masing-masing sifat thermal ini berkaitan dengan perambatan panas atau perubahan suhu. Berpengaruh secara tidak langsung pada produk, terutama dalam hal cepat lambatnya penurunan mutu atau kerusakan produk jika terkena panas atau dingin dari sekitarnya. Nah ini sifat-sifat fisik ya, panas jenis CP, konduktivitas panas, H, emisivitas panas. Ini ada sifatnya semua ya, produk pangan tuh. Kalau kalian bisa ngecek, ini nanti bisa dikaitkan ke ini, ke mutunya ya, ke daya simpannya. Ya. Sifat morfologi ya, bentuknya gimana, ukuran, panjang, lebar, tinggi, diameter ya. Kalau bentuknya bulat ya kayak kacang berat ya. Aspek atau sifat permukaan, susunan anatomi, warna ya, ini untuk morfologi. Ya, bentuk-bentuk umum komoditas dan contohnya ini ya, contoh kalau yang padat dia kue, roti, biskuit, yang butiran, jagung, beras, gulai, kristal ya, gula, garam, sitrat, tepung, cairan kental, encer, adonan ya, lembaran ini terkait morfologi ya, diperhatikan. Anatomi ya. Anatomi ini juga bisa menggambarkan mutu dari suatu produk pangan. Ada kulit ya, misalnya rambut, duri, sisik, misalnya untuk ikan ya atau salak. Ini dilihat ya, anatomi salak yang bagus itu sisiknya seperti apa ya. Apa ada ya kalau yang terjun di bidang itu nanti tahu salak yang bagus seperti apa. Kan ya, ikan bisa tahu kalau anatomi sisiknya seperti apa. Oh ini udah mutunya udah nggak bagus. Ada bagian khusus ya, karkas ini hewan yang sudah dimatikan ya, bukan yang mati bangkai tapi ini sudah dibeli ini untuk masuk ke industri ya, atau dimasak ya. Paha, dada, sayap dan lainnya ini ya, bagian khusus ya. Nah ini anatomi ini nanti mempengaruhi tekstur dan sifat dari setiap bagian ya. Ya setiap dari produk pangan ini punya bagian-bagian anatominya ya. Ini perlu diperhatikan lagi kalau kalian mau menghasilkan produk yang specialty ya, premium ya. Harus diperhatikan mutu dari setiap anatomi ya. Ya ini bahan bakunya. Oke, terakhir ini ya, rheologi. Rheologi ini sifat fisik yang berkaitan dengan deformasi bentuk ya. Karena adanya gaya mekanis. Nanti kaitannya ke sini ya, kekendalan, kelengetan, elastisitas, plastik, lentur, kenyal dan sejenisnya ya. Kekendalan ini sebenarnya bukan viskositas ya. Nah ini cuma memang di orang awam mereka pahamnya kekentalan ya. Tapi kalian sebagai orang teknik kimia tidak boleh bilang kekentalan itu viskositas. Ya, tidak boleh. Viskositas itu kan ini ya, deformasi kalau adanya gaya mekanis. Jadi seberapa banyak dia bisa tahan terhadap deformasi apabila ada gaya. Kalau ketahanannya tinggi berarti viskositasnya tinggi. Bukan ini kekentalannya. Ini cuma di orang awam ya, karena di istilah-istilah ini kan jadi mengalami degradasi gitu ya kalau dipakai oleh orang yang bukan di bidangnya ya. Jadi kita harus paham juga ya di luar itu memang ya itu ya mereka nggak paham istilah spesifiknya sehingga semua ditengah-tengahkan. Kayak misalnya
bikin gel-gel gini mereka bilangnya gelatin gitu ya. Di tomat juga ada gelatin, padahal kan gelatin cuma ada di hewan gitu ya, ada di jaringan tulang. Tapi orang luar tahunya oh itu gelatin. Ya, ini contoh ini ya terkait biologi. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, ini semua untuk produk ini sangat erat kaitannya sama ini ya, kelengketan, elastisitas, pasti lentur, kenyal, ya dan sebagainya. Ini nggak tahu, silakan cari di industri mana, apakah mereka ngecek ya ininya ya, elastisitasnya atau apa ya, elastisitasnya ini ya. Ya, sifat rheologi sangat penting. Ya, peranannya sangat penting dalam pengujian mutu, standarisasi mutu, juga dalam pengendalian proses selama pengolahan. Ya, untuk minyak ini terkait nanti kemudian cairan minyak nanti mempengaruhi viskositas. Ini biasanya nanti dipengaruhi oleh susunan dari asam lemak ya, karena minyak itu kan campuran dari C berapa ya, C 12, 13 sampai berapa 20 lebih ya, ada atau linoleat, oleat, palmitat dan sebagainya. Ya, dan itu nanti punya titik leleh yang berbeda-beda. Kalau asam lemak yang jenuh, dia kan mudah memadat gitu ya. Sehingga pada suhu ruang mungkin lebih viskos dibandingkan asam lemak yang tidak jenuh. Kandungan gula ya, semakin tinggi gula kita lebih kental gula. Naik. Ini karena gula di dalam larutan. Biasanya kalau semakin tinggi konsentrasi zat yang terlarut, zat yang terdispersi ya, sama kayak di susu juga sama ya. Susu atau kalian pikirkan kalau minyaknya tambah banyak ya, kalian dispersikan tambah banyak di fase kontinu ya, itu nanti viskositasnya naik ya. Jadi itu trik ya, kalau kalian nanti misalnya mau bikin mayones ya yang sangat kental ya, berarti kalian tambahkan minyaknya terperangkap di bagian dalam ya, itu harus ditambah. Tapi kalau mau yang encer ya udah dikurangi ya. Misalnya bikin mayones yang cuma 20% air, 20% minyak ya. Tapi kalau yang viskos dan itu sesuai standarnya mayones ya, kayaknya ada standarnya. Tidak boleh kurang dari 60% minyak. Jadi memang harus viskos sesuai standar ya. Jadi makanya minyaknya sangat tinggi ya, 60 sampai 70%. Sangat tinggi ya. Ya, mungkin cara lainnya ya, kalian bikin double immersion. Jadi fraksi minyak bagian dalamnya itu diganti air. Cuma itu masih sangat kompleks ya. Tidak tahu apakah sudah diterapkan di industri atau belum. Oke ya, kemudian kekentalan ini bisa jadi petunjuk adanya kerusakan atau penyimpangan atau penurunan mutu. Misalnya ya, pektin, gelatin, ini jadi apa? Yang tadinya jadi gel, jadi gelnya jadi melepas gitu ya, jadi agak encer gitu ya. Nah ini mungkin udah rusak ya. Dengan waktu dia mengalami hidrolisa ya, bisa mencair ya. Agar puding lama-lama bisa airnya bisa keluar ya dari dalam gel itu. Kalian udah belajar ya gel itu apa? Termasuk apa? Solid atau liquid atau apa? Kalian tambahkan di air agar misalnya itu jadi gel gitu ya. Nah gelnya ini termasuk apa? Solid, liquid atau semi solid atau apa? Namanya gel ya, gel itu solid harusnya karena sudah terbentuk junction itu ya. Kayak kemarin belajar di hidrokologi. Junction 3D, jadi ada network 3D, yaitu sebenarnya udah solid ya, udah sifatnya seperti solid. Tapi memang dia memerangkap air ya, airnya sangat tinggi ya, karena dia hidrokoloid suka air ya. Nah ini makanya nanti kalau dengan waktu si airnya itu bisa keluar ya. Jadi dari susunan gel kemudian nanti airnya bisa keluar. Namanya sineresis itu ya. Nah, itu nggak disukai. Ya. Nah itu mungkin jadi penurunan mutu. Ya. Oke, kemudian untuk pengaliran produk ya, ini apakah bisa jadi hambatan resistensi tadi ya. Apakah cair atau kental? Konsistensi ya, konsistensi
juga terkait ini ya, kekentalan ya. Misalnya waktu proses ya, ini gula kental, adonan roti, jam ini selai ya, agar gelatin ya. Ya. Atau plastis atau daya, plastis ini terkait nanti kayak plastik ya, bisa ditarik kemudian bisa mulur ya, plastis atau enggak. Kalau enggak plastis itu namanya brittle ya. Harusnya kalian udah belajar di mana? Di pengemasan pangan ya. Di pertemuan pertama apakah diajar ya? Sifat material yang ada apa? Stress terus ada strain ya. Strain. Ini kalian tarik terus ya, satu material kalian tarik terus, kasih gaya, terus nanti sampai titik tertentu dia patah. Nah ini namanya brittle. Yang ini brittle. Brittle atau rapuh ya. Tapi ada lagi material yang kalian tarik terus, nah ini bisa mulur sampai batas tertentu baru patah ya. Ini baru break. Nah ini plastis ya. Ini plastis. Yang ini region elastis ya. Ini. Apa artinya elastis? Elastis itu artinya kamu kasih gaya ya. Kasih gaya, ditarik-tarik terus, nanti kalau dilepaskan gayanya dibalik lagi ke posisi semula. Itu elastis. Tapi kalau udah melebihi titik ini ya, melebihi titik ini kalian tarik-tarik terus bisa, ini mulur ya, mulur, tapi kalau dilepas ya udah di sini ya, mulur di sini, kita balik lagi ke ini, kita balik lagi ke aslinya. Nah ini masa plastis, tapi masih mulur. Tapi kalau yang material yang brittle ini nggak mulur, ya dia patah. Ya. Ini rapuh ini. Nah yang ini nanti kaitannya ke modulus yang ya, ini harusnya diajarkan di pengemasan pangan ya, karena sifat kertas, plastik, lain-lain itu beda ya. Ini modulus yang logam ya, modulus yang ini ya ini kaitannya ke sini. Jadi nama sifatnya ini ya, ini slope-nya ini ya, yang ini stiffness ya, sifat mekaniknya ini stiffness. Jadi macam-macam ya. Ini apa namanya, kekakuan. Jadi kadang material disebut kuat kalau ini stiff, garis stiff ya. Garis stiff itu kalau ini area ininya, slope-nya ini besar ya. Yang ininya kecil kan ya. Yang cuma segini ya, segini tapi terus patah gitu ya. Nah ini kecil. Nah ini kurang stiff ya. Ada lagi ini ya, di bawahnya ini ya, di bawahnya ini juga kalau semakin besar luas permukaan di bawah ini namanya tam ya, materialnya tam, tangguh. Jadi ini stiffnya bagus, terus ini di bawah elastisitinya besar ya, ini tam. Jadi area di bawah sini ya, tamnya. Jadi ini stiff, kuat, kemudian ada tam, kemudian ada hard ya, hard or not hard. Ini ujinya lain ya. Kalau hard itu kalian material ya, material tapi terus ditekan ini, indentationnya dikasih indent. Nanti kalau ada cacat itu berarti nggak keras ya, lunak. Tapi kalau indentation, uji indentationnya, tapi kalau material yang keras itu ditekan seberapa ini pun dia keras ya, nggak lecet, nggak ada cacat. Nah itu hard. Pokoknya nanti gelas ya, gelas itu hard ya, kalian tekan terus itu nggak pecah ya. Tapi kalau uji tarik ya termasuk brittle, dia rapuh ya, in terms of stiffness-nya dia rapuh, tapi in terms of hard-nya it's very hard ya. Sangat hard ya, sangat bagus. Jadi mekaniknya bagus dalam hal hardness, tapi not in terms of stiffness ya, untuk gelas. Nah ini kaitannya ke sini nanti ya. Ya, plastis ini ya, tadi ya plastis ini bisa mulur ya, nggak langsung patah gitu ya. Kalau patah tadi
jilatan ya. Jilatan itu perlu dikocok dulu, disisir ya, baru nanti dia berkelakuan seperti Newtonian ya, tapi ada gaya yang harus ditambah. Ya, sifat lengket, kental ya. Kalau lengket ini kaitannya ke ini, gaya kohesi dan gaya adhesi ya. Gaya adhesi itu lengket itu karena gaya adhesinya tinggi. Jadi lengket. Kalau gaya kohesi ini produknya jadi kompak ya, tidak mudah bisa ini jadi kali ya. Jadi kohesinya tinggi. Tapi kalau lengket itu adhesinya tinggi. Pasir ini mili, flowery. Kebalikan dari kempal. Ya. White potato ini agak kayak flowery, pasirnya di mulut ini. Oke, sifat kenyal, firmness, elastis ya. Elastis tadi ngulur ya, jadi masih jadi region region atau area yang elastis ya. Sifat kenyal. Ada lagi ini ya, bersifat ini daya tahan untuk pecah akibat gaya tekan ya. Semua kaitannya sama sifat mekanik ya. Di elastis daya tahan untuk putus akibat gaya tarik. Oke ya, saya kira itu hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini ya. Jangan lupa absensi ya. Oke ya, terima kasih. Selamat ini. Terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam. Ibu. Bu.